yang sudah datang ya, karena ini memang program ini agak sedikit terlambat karena memang izin. Yang saya hormati ya, monggo kita mendoakan dan Litbang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luluk Nur Hamidah, artinya telah memberikan kepercayaan kami untuk mengawal salah datang ya, karena ini memang program ini agak sedikit terlambat karena memang izin untuk menggunakan kurang 1,5 ton. Padahal 1 kilonya benihnya ini 60.000, Bapak kali ini sendiri aja 1.500 kilo wakeh ya. Kemudian pupuknya juga seperti itu, pupuknya aja yang organik itu 60 ton. Yang tidak organik tadi ini akan berhasil. Jadi Mbak Lulu juga punya kewajiban untuk sama-sama mengawasi agar bapak-bapak bahagia dengan adanya program ini. Saya kira itu Bapak BPTP, kita akan terus kerjasama. Kita akan percayakan program-program strategis insya Allah melalui BPTP karena sudah ketahuan hasilnya dan kerjanya dan juga loyalnya kepada para petani di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa konten estrinya? Kita ada yang estri, aku minta estri dan laki-laki. Ayo, Riki. Oh, habis ini ya? Ya, berdua nanti. Oke. Sama Bapak. Ya. Ibu siap tanam niki? Siap. Siap ya. Bismillah ya. Sehat ya. Amin. Iya. Gak ada putra atau gak ada putu? Putra. Dipegang tuh. KPH. Iya KPH-nya. Pak Si. Oke. Tangan siap. Kurang dulu ya. Oh, nunjuk orang dulu. Oke, siap ya. Siap. Dua. Bapak, dua. Ini Bu Irta tadi tanya sama saya, itu apaan katanya gitu. Suwak. Ini bukan, Bang. Ya. Silas ya. Bon. Tangan nomor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam. Coba itu yang tempat sudah ada ininya ya. Sudah dibasahin. Bang satu. Oke, siap. Yang atas ini tuh yang gampang. Airnya ya. Tinggal nguruki. Pak Joko Bulu ini pernah nanam padi malam. Warga desa Sigit beralih ke Pora, apakah dari sisi geografi tanahnya atau memang prospeknya? Kita tidak mendorong warga Sigit untuk alih tanam, tetapi kita memang mengoptimalisasi atau mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di terutama desa Sigit dan juga kecamatan Tangen agar bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dengan pengembangan tanaman porang ini. Mengingat tanaman porang ini memang tanaman ekspor ya, dan di sisi antara lain juga didukung dari tanaman porang yang memang bisa kita hasilkan dan juga bisa kita kembangkan. Dan setelah melalui hasil pengkajian dan tentu dengan bimbingan dan arahan dari BPTP, maka penempatan di Desa Sigit itu salah satu yang terbaik ya. Kita punya cukup alasan lah untuk bisa di sini, dan apalagi ini diintegrasikan dengan kawasan lain yang memang sudah dikembangkan di sini. Jadi ini bisa kedepannya bisa jadi kayak kawasan agrowisata juga kayak gitu. Jadi bisa dari hulunya sampai ke hilirnya. Nah ini kan kita bisa lihat ini sangat terintegrasi, dan yang kedua memang porang dari sisi ekonomi juga sangat tinggi. Oleh karena itu para petani di sini berhak lah untuk mendapatkan nilai tambah dari setiap apa yang mereka tanam, dan ini cocok aja climate change mudah-mudahan. Dan tentu kita harapkan dukungan dan
pasti ya visitasi dan dampingan dari BPPTP yang akan memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik, dan kita akan terus mendampingi para petani sampai nanti juga pasca panennya. Jadi seluas 3 hektar sebagai demplot tanaman porang ini hal baru ya. Jadi ini termasuk pengembangan baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke depannya di tempat-tempat yang lain. Namanya juga demplot ya. Begitu ini berhasil, maka kita bisa lihat berarti memang Kabupaten Sragen nggak kalah juga misalkan dengan Kabupaten Madiun dalam hal pengembangan tanaman porang. Nah, tinggal kita nanti lihat desa mana lagi atau kecamatan mana lagi yang memang cocok dari segala segi lah untuk pengembangan ini. Memang masih perlu disosialisasikan ke masyarakat ya, karena di daerah Sragen sendiri belum begitu populer. Ya, saya kira ini bagian dari sosialisasi tapi sekaligus juga praktek. Orang kita ini kan biasanya suka melihat hasil nyata ya. Orang masih bertanya apakah cocok nih misalkan di Kabupaten Sragen. Nah, kita akan lihat seperti apa hasilnya, tapi menurut BPTP maka nanti bisa ditanyakan bahwa di sini cocok karena ada tegakan. Nah, porang ini kan ditanam justru nanti sebagainya di wilayah di daerah bawahan tegakan, makanya ada lahan pertanian yang juga bisa dipakai. Nah, kebetulan juga kebutuhan akan air itu sedang lah ya Pak ya, jadi nggak butuh yang sangat tinggi, kemudian juga nggak butuh tempat yang misalnya harus dingin, kayak gitu. Justru yang sedang-sedang antara panas dan itu bisa dikembangkan. Termasuk untuk menjual hasilnya, Mbak? Kalau untuk menjual, saya kira karena ini dicari ya, antara demand supply ini kan malah belum seimbang. Kebutuhannya dunia itu masih sangat tinggi. Belum lagi misalnya tren masyarakat Indonesia yang mulai mengenal tanaman porang sebagai bentuk tanaman pangan yang lain ya daripada yang berbasis beras, maka saya kira masih akan panjang prospek dari tanaman porang yang memang ke depan perlu untuk diatur hati-hati agar kita nggak kecolongan gitu. Justru misalnya mengekspor umbi-umbian ke luar negeri sehingga mereka malah bisa mengembangkannya sebagai tanaman pangan dan malah nggak butuh lagi dari kita itu. Maka harus ada regulasi yang atur itu. Kita hanya bisa menjual keluar dalam bentuk hilirisasi atau minimal udah berupa tepung. Nah, syukur-syukur kemudian produksi turunan itu bisa terus dikembangkan di sini. Nah, tanaman porang adalah merupakan tanaman umbi-umbian, jadi tanaman penghasil karbohidrat, sumber karbohidrat, merupakan tanaman pangan alternatif. Nah, saat ini tren kebutuhan porang itu terus meningkat, terutama untuk pasar ekspor, sehingga nilai ekonominya sangat tinggi. Lah, kita mencoba di Desa Sigit ini karena memiliki agroekosistem yang relatif sesuai. Karena tanaman porang itu merupakan salah satu tanaman yang memang habitat aslinya itu diantara tanaman lain atau di bawah naungan. Nah, ini kita mencoba di bawah naungan jati ya. Jadi di sela-sela itu kita tanami. Nah, ini satu, pertama tanaman porang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua, kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Nah, karena porang ini dipanen pada tahun kedua atau ketiga, makanya nanti polanya di samping kita tanam porang, selanya itu bisa kita tanami jagung. Ya, jadi kita sistem pola tumpang sari itu agar petani juga mendapatkan hasil jangka pendeknya gitu. Jadi ini kita membuat percontohan atau dem farm ini juga sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa budidaya porang yang benar itu seperti ini. Pada hari ini yang benar itu bantuan dari aspirasi Bulu Piramida dari Fraksi PKB, dan ini difasilitasi oleh BPTP Jawa Tengah terkait dengan luasan lahan ini adalah 3 hektar yang semuanya ini pengelolaan pendampingan masih dari BPTP. Kita hanya pengelolaan tanah. Luasan 3 hektar, total nominal anggaran untuk kata 500 juta. Jadi dikelola oleh pihak yang terkait. Kita selaku penerima hanya melaksanakan pengelolaan dan tanaman. Itu nanti ada OKI. Satu lahannya sebagian hak milik, sebagian tanah kas yang sudah ada aturan dengan pemerintah desa terkait dengan pemerintah. Nah, itu yang terlibat dalam budidaya nanti siapa Pak? Ini langsung kelompok tani perorangan. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya 14 orang. 14 orang. Tapi tidak
kemungkinan lagi nanti ketika luasannya kurang banyak teman-teman yang mau bergabung. Tapi harapan kami luasan ini di area sekitar Badan. Terus baratnya tadi kurang lebihnya hampir 5.000 meter juga memohon. Tapi karena kemarin cuma batas maksimal 3 hektar, kalau nanti 3 hektarnya kurang, tetap mengembang ke arah barat. Pak, apa yang mendorong Pemdes untuk menggerakkan petani di laporan? Sebenarnya simpel, kemarin kita ingin pola yang baru terkait dengan tanaman ini, karena tanaman murah ini lagi viral, tapi juga kemungkinan besar kami juga akan lihat dalam pemasaran. Tadi kemarin sudah ada warga kami juga memberikan inovasi terkait dengan ketika nanti sudah panen, dia juga akan kita memfasilitasi beliau dari kerja dengan pihak ketiga, dan beliau juga mekanisme pemasaran sebagainya sudah kita benar-benar